Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Seperti apa yang tadi disampaikan melalui video call, ini memang mendadak, ya kan? Mas Dhani, klien saya kebetulan yang tadinya sedianya akan hadir bersilaturahim dan berdiskusi ataupun menyampaikan rilisnya pada hari ini bersama kita semua, mendadak tadi buka bersama dengan di Kemenhan dengan Pak Prabowo, tapi tanpa mengurangi substansi ya yang akan disampaikan. Mas Dhani tadi berkirim pesan menyerahkan segala sesuatunya kepada saya untuk hal persoalan hukum, ya, persoalan hukum. Jadi sore hari ini rekan-rekan sekalian, saya akan menyampaikan rilis terkait dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum Once ataupun saudara Once Michael sendiri, ya kan? Juga kemudian menanggapi apa yang selama ini terjadi, karena Mas Dhani sudah berulang kali menyampaikan bahwa lagu-lagu Dewa yang selama ini tanpa izin dinyanyikan oleh saudara Once itu sudah warning agar tidak kemudian dinyanyikan lagi ke depan ketika tur Dewa 19 ini berlangsung. Nah, hanya kan tadi kita menanggapi bahwa kuasa hukum Once menyampaikan bahwa itu bagian sensasi, ya, hal yang bukan masalah hukum. Nah, ini yang harus kita klarifikasi, ya. Jadi pertama kita mulai bahwa pada hari ini Jumat 31 Maret 2023 pukul 5 kami kuasa Ahmad Dhani Prasetyo menyampaikan press release terkait pernyataan kuasa hukum Once ataupun saudara Once Michael sendiri terkait dengan penampilan lagu-lagu Dewa tanpa seizin pihak klien kami Ahmad Dhani Prasetyo sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik PP 56 2021, penggunaan hak cipta secara komersil oleh setiap orang dengan mengajukan lisensi izin dari pemegang hak cipta. Kemudian lisensi tersebut harus dicatat oleh Menteri dan pelaksana lisensi berupa penggunaan hak cipta tersebut wajib dilaporkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional melalui Sistem Informasi Lagu dan atau Musik SILM. Kedua, bahwa berdasarkan pasal 80 Undang-Undang 28 tahun 2024 tentang hak cipta Undang-Undang Cipta, pemberian izin lisensi harus dalam bentuk tertulis, ya, karena akan dicatatkan oleh menteri dan digunakan untuk melaporkan kepada LMKN melalui SILM. Bahkan dalam pasal 1 angka 9 PP 56 2021 jelas dan tegas dijelaskan lisensi adalah izin tertulis dari pemegang hak cipta. Yang ketiga, pasal 10 ayat 2 PP 56 2021 memang mengatur penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu atau musik tanpa perjanjian lisensi dengan tetap membayar royalti melalui LMKN. Hal ini juga terdapat di pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Hak Cipta, di mana setiap orang dapat menggunakan hak ekonomi dalam pertunjukan tanpa izin sepanjang membayar royalti atau imbalan melalui LMKN. Yang keempat, bahwa saat ini besaran royalti diatur dalam keputusan LMKN yang disahkan oleh keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Kepmenhumkam nomor HKI 2 OT 030102 tahun 2016 tentang pengesahan tarif royalti untuk pengguna melakukan pemanfaatan komersial dan atau produk hak terkait musik dan lagu. Namun keputusan tersebut sudah tidak berlaku karena hanya berlaku sampai 2017. Sampai saat ini belum ada keputusan LMKN dan keputusan Menteri Hukum dan HAM baru mengenai royalti hak ekonomi, terutama dalam pertunjukan konser. Bahwa hal tersebut dalam angka 4 menunjukkan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Hak Cipta tidak operatif, ya. Artinya imbalan atau royalti yang dimaksud belum ditetapkan oleh LMKN dan disahkan oleh Kemenkumham, sehingga penggunaan hak ekonomi dalam pertunjukan konser tetap tunduk pada pasal 9 ayat 2.
Undang-undang hak cipta, yakni harus dengan seizin pemegang hak cipta. Nah, ini kita harus garis bawahi. Bahwa selain itu ada pertentangan norma antara pasal 10 ayat 2 PP nomor 56 2021 dan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Hak Cipta. Dengan ketentuan 9 ayat 2 junto pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, di mana hal tersebut adalah tindak pidana dan diancam pidana penjara 3 tahun atau denda 500 juta rupiah. Yang ketujuh, dengan demikian pasal 10 ayat 2 PP 56 2021 ini bertentangan dengan pasal 9 ayat 2 junto pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Ya. Dan dengan sesuai asas preferensi hukum, lex superior derogat legi inferior, artinya hukum lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Maka yang digunakan adalah ketentuan pasal 9 ayat 2. Ya. Pasal 9 ayat 2 junto pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi, penggunaan secara komersil untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu atau musik harus dengan seizin pemegang hak cipta. Ini harus digarisbawahi. Sesuai pasal 113, inkasu melalui perjanjian lisensi. Karena Undang-Undang Hak Cipta lebih tinggi kedudukannya dari PP, tentu ini menurut pasal 7 Undang-Undang 12 nomor 2012 pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa oleh karena ketentuan pasal 10 ayat 2 PP 56 2021 bertentangan dengan pasal 9, pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, maka ketentuan pasal 10 ayat 2 PP 56 2021 dikesampingkan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan itu, maka suatu pertunjukan ciptaan, konser-konser yang membawakan lagu Dewa 19, ciptaan klien kami, harus dengan izin dari klien kami selaku pemegang hak cipta. Juga dilakukan tanpa izin, maka hal tersebut adalah tindak pidana sesuai pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara 3 tahun dan atau denda 500 juta rupiah. Nah, ini terakhir bahwa pernyataan kuasa hukum Saudara Once Michael pada press conference hari ini tanggal 31, kita lihat di videonya, beliau menyatakan bahwa tidak ada masalah hukum, ini hanya sensasi. Ya. Nah, ini adalah hal yang keliru. Ini adalah hal yang keliru dan tentu perlu kita klarifikasi, ya. Seperti kita tahu berdasarkan preferensi hukum yang telah dijelaskan di atas, tetap berlaku pasal 9 junto 113 Undang-Undang Hak Cipta selaku ketentuan hukum yang lebih tinggi. Dan tindakan persetujuan tanpa izin dari klien kami selaku pemegang hak cipta adalah tindak pidana sesuai dengan 113 Undang-Undang Hak Cipta. Ya. Jadi jelas bahwa kami kuasa hukum Ahmad Dhani menyampaikan, ya, pertama sudah melarang Saudara Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa selama berlangsung konser-konser Dewa di tahun ini. Ya. Silahkan kalau kemudian dianggap itu bukan melawan hukum atau tidak melanggar, silahkan untuk coba-coba. Jadi ini bagian juga dari somasi secara terbuka. Kalaupun masih ingin tetap membawakan lagu dan coba-coba, warning dan somasi ini terbuka ini sudah kami sampaikan, silahkan. Ya, tentu kita akan lihat nanti, kita akan uji bahwa kita berkeyakinan bahwa ketika kemudian ini dilanggar, maka akan ada konsekuensi, yaitu dilanggarnya dan adanya unsur pidana yang dimaksud di pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Ya kan, ada ancaman pidananya dan ada dendanya. Kita kalau kemudian ini tetap dilakukan, maka proses hukum lanjut akan kita lakukan. Ya. Jadi tadi reseningnya sudah kami sampaikan, meskipun ada perdebatan di pasal, baik itu di pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta ataupun di PP, ya, 56 yang mengatur itu, ya, tapi tadi sudah kami sampaikan bahwa tetap lisensi itu harus ada dari pemilik ataupun pencipta dan harus bersifat tertulis. Betul bahwa diatur lebih lanjut melalui LMKN, ya, diatur dalam hal soal bagaimana mendapatkan royalti dan
melalui pembayarannya melalui LMKN. Tapi bahwa kemudian sebelum itu harus ada lisensi, itu jelas-jelas tidak terbantahkan di pasal 113. Ya. Tanpa itu dilakukan, kami menganggap bahwa itu sudah masuk ranah pidana. Apalagi sudah ada himbauan, ya. Dan hari ini sekaligus menyampaikan ini sebagai somasi terbuka. Ya, kalau hal itu tetap dilakukan, maka proses hukum lebih lanjut akan kita lakukan. Nah, nanti rekan-rekan sekalian juga akan mendapatkan rilis lengkap, ya, yang kami sampaikan secara jelas, sehingga rekening legalitas ataupun klarifikasi secara hukum bisa secara utuh didapat oleh kawan-kawan media dan publik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah bisa bersedia hadir dan berdiskusi, juga kemudian mendengar apa yang menjadi klarifikasi dari Mas Dhani selaku klien kami. Seperti kita ketahui, yang sedianya tadi beliau harus hadir di sini menemui rekan-rekan media, namun kebetulan mendadak berbuka puasa di Kemenhan dengan Pak Prabowo, dan beliau menyampaikan salam kepada rekan-rekan semua dan selamat berbuka puasa, kurang lebih begitu. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya Aldwin Rahadian, kuasa hukum Ahmad Dhani, ya, yang dalam hal ini diberikan kuasa penuh untuk menanggapi polemik, ya, soal yang selama ini sedang viral, tapi khusus pada persoalan konteks hukum saja, ya. Jadi ketika Mas Dhani mengatakan bahwa dia melarang Once untuk tidak lagi menyanyikan lagu-lagu Dewa selama konser Dewa itu berlangsung, nah itu bukan tanpa rekening, tapi juga kemudian ada dasar hukumnya, gitu ya. Termasuk juga menyatakan bahwa selama ini harusnya yang bersangkutan meminta izin, bahkan kemudian memberikan semacam royalti. Itu pun diatur semua, gitu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.